Sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah penduduk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Indonesia yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal ini terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Islamisasi mulai berkembang pasca menurunnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Teori ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab. Beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah Abdul Malik Karim Amrullah atau bisa dikenal dengan Hamka, Naqub Al-Attas, dan Profesor Fatimi. Adapun kelebihan dan kekurangan teori Mekah antara lain adanya persamaan mazhab antara di Arab dan di Indonesia, yaitu sama-sama menggunakan mazhab Syafi'i. Terus yang kedua, Hamka juga melihat bahwa gelar raja-raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah atau kan yang terjadi di Persia dan India. Kekurangan teori Mekah antara lain, pertama, adanya kampung Arab sampai Melayu di daratan Pulau Jawa. Yang kedua, ditemukannya peninggalan Islam tertua berupa makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik 1082 Masehi. Dan yang ketiga, adanya penggunaan nama Habib pada keturunan Arab sampai Indonesia. Keempat, adanya tulisan Marco Polo. Kemudian, teori ini juga memiliki budaya, yaitu tradisi-tradisi sebagai berikut. Yang pertama, adanya aktivitas memotong sapi kurban di Pulau Sumatera. Dan yang terakhir adalah syair-syair yang diabadikan dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat. Teori Gujarat dikembangkan oleh J.P. Mukherjee. Adapun kelebihan dan kekurangan teori Gujarat. Kelebihan teori Gujarat antara lain: pertama, terdapat corak nisan Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, yang mirip dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, adanya instruksi tertua tentang Islam di Sumatera yang mengindikasikan adanya hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Kekurangan teori ini adalah yang pertama, adanya batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Yang kedua, adanya warna tasawuf pada aliran Islam. Kemudian, teori ini juga memiliki budaya, yaitu tradisi-tradisi sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua, pernikahan. Yang ketiga adalah teori Persia. Berdasarkan teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang disebarkan oleh orang-orang Persia. Kelebihan teori Persia adalah satu, adanya penyerapan budaya serta kosakata dari Persia seperti bentuk batu nisan dan beberapa upacara yang dilakukan di Persia. Yang kedua, banyaknya kosakata Persia yang menjadi kosakata Melayu atau bahasa Indonesia. Kekurangan teori Persia adalah satu, kurangnya bukti-bukti yang ada. Dua, pada saat itu pedagang yang berasal dari Persia jumlah tidak seberapa dan masih kalah jumlahnya dengan pedagang Arab.
India, Cina. Dan teori ini memiliki budaya berupa tradisi-tradisi, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 2. Seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam. Teori Persia juga memiliki bukti-bukti, yaitu yang pertama, adanya bukti sejarah seperti peringatan seperti 10 Muharram atau Asyura. Dan yang kedua, adanya seni kaligrafi, budaya tabot, dan tabui di Sumatera Barat. Teori yang keempat adalah teori Tiongkok atau Cina. Teori Tiongkok menyatakan bahwa masuknya Islam ke Jawa pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Pada abad tersebut disebut sebagai zaman Sino-Javanese Muslim Kultur. Teori Tiongkok dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang didukung oleh Raden Patah (Raja Demak). Adapun kelebihan dan kekurangan teori Tiongkok sebagai berikut. Yang pertama, adanya catatan penulisan gelar raja-raja Islam yang ditulis menggunakan istilah Cina. Dan yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Selanjutnya, ada kekurangan teori Tiongkok. Yang pertama adalah teori Tiongkok tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang membuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Dan yang kedua, teori Tiongkok masih sangat minim akan bukti yang dapat membuktikan dengan mutlak. Selain kelebihan dan kekurangan teori ini juga memiliki bukti-bukti, yaitu 1. Adanya ukiran batu pedas di Masjid Mantingan. Dan yang kedua, adanya arsitektur Cina pada beberapa masjid di Indonesia, seperti Masjid Cheng Ho di Surabaya dan lain-lain. Kemudian, teori ini juga memiliki budaya, yaitu tradisi-tradisi sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah. Dan yang kedua, kebiasaan mendekati pada masyarakat pribumi serta berbaur dan mengikuti berbagai adat istiadat dan kehidupan sosial budaya yang berlaku di daerah tersebut. Dari keempat teori tersebut, teori yang paling kuat dan benar tentang masuknya Islam ke Indonesia adalah teori nikah. Alasannya adalah karena adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Dan juga Buya Hamka melihat bahwa gelar raja-raja Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Selain itu, adanya bukti yang memperkuat keberadaan teori nikah bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah 1. Adanya kampung Arab atau Melayu di daratan Pulau Jawa. 2. Adanya aktivitas memotong sapi kurban di Pulau Sumatera. Dan yang ketiga, adanya penggunaan nama Habib pada keturunan Arab sampai Indonesia. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.